Bayangkan sebuah rumah mewah seluas istana, mobil-mobil mewah berjajar di garasi, lemari berisi tas branded ratusan juta, dan kehidupan yang penuh pesta serta pujian. Tapi hanya dalam hitungan bulan, semua lenyap, rumah disita, mobil diambil leasing. Keluarga mulai bertengkar satu sama lain. Apa yang salah? Jawabannya, kesombongan. Keluarga Wijaya adalah keluarga yang sangat kaya raya. Kepala keluarganya, Bapak Andra Wijaya, adalah pengusaha properti besar yang dikenal di seluruh kota. Istrinya, Ibu Rina, adalah influencer sosialita. Tiap hari, ia unggah foto makan siang di restoran bintang 5, belanja di butik Paris, atau sekadar memamerkan gelang berlian di media sosial. Mereka memiliki 2 anak, Rafa dan Tiara. Keduanya sekolah di luar negeri. Rafa di London, Tiara di Melbourne. Setiap liburan, mereka pulang dan membawa oleh-oleh mewah dari luar negeri. Bahkan pernah, Rafa membelikan sepatu seharga 80 juta hanya karena diskon besar, katanya. Di lingkungan mereka, keluarga Wijaya sangat dominan. Mereka sering mengadakan pesta besar-besaran. Undangan datang, tapi hanya segelintir yang benar-benar dihargai. Sisanya, sekadar pelengkap supaya terlihat meriah. Orang-orang miskin itu cuma numpang makan doang, kata Bu Rina suatu kali pada pesta arisan. Dan semua orang hanya tertawa, meski sebagian merasa sakit hati. Kesombongan keluarga Wijaya tidak hanya pada gaya hidup, tapi juga pada sikap. Sopirnya, Pak Sardi, sudah bekerja selama 12 tahun. Tapi karena suatu kali terlambat menjemput, langsung dipecat tanpa pesangon. Pembantu mereka, Mbak Sari, pernah kena bentahannya karena salah menaruh sendok di meja makan. Bodoh, kamu bisa kerja di sini aja sudah untung, kata Bu Rina lantang. Anak-anaknya juga mulai meniru. Tiara memanggil satpam apartemen dengan panggilan merendahkan, dan Rafa memamerkan kekayaannya di media sosial sambil menghina gaya hidup kelas bawah. Orang-orang di sekitar mereka mulai diam-diam menjauh. Tetangga tak lagi ramah. Para pekerja rumah tangga datang dan pergi. Tapi keluarga Wijaya merasa tak butuh siapa-siapa. Selama ada uang, segalanya bisa dibeli, begitu pikir mereka. Suatu hari, saat sedang makan malam di restoran mahal, datanglah seorang pria tua berpakaian sederhana. Ia hanya minta segelas air. Pak Wijaya berkata, "Pergi sana, ini tempat orang kaya." Tapi pria itu tak marah. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Yang paling tinggi bisa roboh kalau dasarnya rapuh. Kekayaan tak berarti apa-apa kalau kau lupa cara bersyukur." Lalu pria itu pergi. Keluarga Wijaya tertawa. "Tukang ramal kali ya," ujar Tiara sambil cekikikan. Mereka tidak tahu itulah awal dari segalanya. Beberapa minggu kemudian, berita besar mengguncang. Perusahaan properti milik Pak Wijaya digugat karena kasus tanah sengketa. Proyek besar yang seharusnya menghasilkan miliaran dibatalkan. Investasi yang ditanam selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Tak cukup di situ,
Partner bisnisnya kabur membawa semua dana investor. Nama baik Pak Wijaya tercoreng. Ia menjadi buruan wartawan dan digugat oleh banyak klien. Tabungan mereka mulai terkuras untuk membayar pengacara, menggaji karyawan yang protes, dan memenuhi tuntutan hukum. Sementara itu, Bu Rina panik. Ia tak bisa lagi belanja seperti biasa. Endorsan berhenti. Brand-brand mulai berhenti bekerja sama karena reputasi suaminya. Rafa dan Tiara diminta pulang dari luar negeri karena biaya kuliah tak bisa lagi dibayar. Dalam 3 bulan, keluarga Wijaya berubah total. Rumah mewah mereka disedabang. Mobil-mobil mewah dilelang, kartu kredit diblokir, asisten rumah tangga pergi, sahabat sosialita menghilang satu persatu. Mereka akhirnya pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Pak Wijaya mencoba menjual barang-barang pribadi untuk menyambung hidup. Anak-anaknya kini harus belajar hidup sederhana. Tiara menangis karena harus naik angkot untuk pertama kali dalam hidupnya. Rafa melamar kerja di toko buku dan ditolak berkali-kali karena tidak punya pengalaman. Suatu malam, di tengah kesedihan dan keputusasaan, Pak Wijaya berkata, "Dulu aku pikir aku Tuhan kecil yang bisa mengatur segalanya. Tapi aku bahkan tak bisa menjaga keluargaku tetap bahagia." Air mata Bu Rina mengalir. Untuk pertama kalinya, mereka saling meminta maaf. Pada anak-anak, pada satu sama lain, pada orang-orang yang pernah mereka sakiti. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke rumah Pak Sardi, sopir lama mereka. Dengan wajah penuh penyesalan, Pak Wijaya berkata, "Maafkan saya dulu memperlakukanmu tidak manusiawi." Pak Sardi hanya tersenyum. Ia bahkan menawarkan pekerjaan kecil, bantu-bantu di bengkel milik saudaranya. Itulah awal dari pemulihan mereka, bukan secara materi, tapi sebagai manusia yang lebih baik. Kini, keluarga Wijaya hidup sederhana. Pak Wijaya bekerja sebagai konsultan properti freelance. Bu Rina membuka warung kecil dan aktif dalam kegiatan sosial. Tiara kuliah sambil kerja part-time. Rafa mulai menulis kisah hidup mereka. Hidup mereka tak semewah dulu, tapi lebih bahagia, lebih damai, dan lebih jujur. Mereka belajar satu hal paling penting dalam hidup. Kesombongan adalah awal kehancuran. Kerendahan hati adalah pintu menuju kebahagiaan. Harta bisa dicari, tapi harga diri, kejujuran, dan kasih sayang hanya bisa tumbuh dalam hati yang rendah dan bersyukur. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa ketika hidup sedang di atas, jangan lupa menunduk. Karena bumi tempat kita berpijak bisa kapan saja merobohkan langit yang kita banggakan.